kehidupan mereka, karena mereka belum mengerti uang dan segalanya. Uang dan semua fasilitas adalah segalanya bagi mereka. Tapi dari tempat ini sebagai orang percaya, saya mau bilang buat Anda, hari ini kita hidup, napas Anda masih berfungsi, ginjal dan semua paru-paru masih bisa berfungsi dalam keadaan yang normal baik. Itulah sebuah mujizat pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kali ini kita berjumpa untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita sekalian. Itu sebabnya dari tempat ini ada beberapa kebenaran yang saya akan bagikan buat kita semua. Oleh karena itu saya percaya bagi engkau yang sakit, percayalah bahwa ketika engkau mendengarkan firman ini, pasti engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Saya percaya hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Allah. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang hidup oleh dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Tidak ada orang yang bisa memikul dosa sahabatnya tanpa ada alasan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dia tinggalkan semua kealahannya, Dia tinggalkan kerajaannya, Dia tinggalkan kemegahan surgawi dan turun ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan buat Anda, Yesus datang supaya engkau hidup. Yesus mati supaya kita ditebus. Yesus mati supaya kita diangkat, dipulihkan, menjadi milik kepunyaan Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya punya kabar baik buat saudara bahwa Yesus mati untuk menebus dari cara hidup yang sia-sia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka kehilangan berkat, mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan segala kemuliaan surga yang menciptakan di Taman Eden. Akhirnya mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam tekanan, hidup di dalam kebinasan, hidup di dalam berbagai macam kejahatan yang menimpa mereka, sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa. Tetapi Alkitab hari ini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Yang Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus datang ke dalam dunia ini satu, Dia mau mati menggantikan dosa. Dia mau mati supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus kita disucikan, dimurnikan, dan kita dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya saya percaya bahwa Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Alkitab berkata, Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kamu, supaya di dalam Dia kamu dibenarkan oleh Allah. Haleluya saudaraku. Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal apa itu salah, apa itu dosa, apa itu pelanggaran. Tetapi oleh karena pelanggaran kita, dosa-dosa kita, Yesus harus menggantikan dan semua bayar lunas di atas tiang kayu salib. Itu sebabnya ketika Yesus ada di atas kayu salib, sebelum Dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa di surga, Dia berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, semua sudah selesai. Ini artinya bahwa tidak ada dosa yang tersisa dalam hidup manusia. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang pun Yesus
sudah menggantikan, semua sudah selesai. Atau semua sudah selesai, berarti dosa kita sudah diampuni secara total, tidak ada yang tersisa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang berkati Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Dia mati supaya engkau hidup, dia mati supaya engkau bangkit, dia mati supaya engkau hidup dalam kemenangan. Itu sebabnya yang pertama ialah dia mati dan memberikan engkau hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya begini, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan sebab dosa ialah maut. Ketika manusia hidup dalam dosa, mereka mati, mereka kehilangan surga, mereka kehilangan keselamatan, mereka kehilangan hidup yang kekal. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan engkau keselamatan dengan gratis. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kamu diselamatkan bukan karena kamu baik, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Saudaraku, keselamatan tidak bisa beli dengan uang. Keselamatan Tuhan kasih dengan gratis supaya engkau nikmati dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya di tempat ini, saya mau katakan buat Anda, ada banyak orang di luar sana yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang menghargai darah Kristus. Ada banyak orang di luar sana yang tidak menghargai pengorbanan Kristus. Tapi sebagai orang percaya dari tempat ini, saya mau katakan buat Anda, semakin engkau menghargai pengorbanannya, semakin engkau taat pengorbanannya, semakin engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, saya percaya bahwa dia akan memulihkan hidup, maka menyembuhkan engkau, dan dia memberikan engkau hidup yang kekal dalam engkau, supaya engkau hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang kulakukan, dan bahkan sampai ia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita ada dalam Kristus, ia akan menciptakan kita manusia yang baru. Dan ketika kita menjadikan manusia yang baru, maka Allah akan mempersiapkan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia bisa menemukan engkau, tapi manusia tidak bisa memberikan engkau keselamatan. Hanya satu, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan engkau, dan Yesus Kristus yang bisa memberikan engkau kehidupan yang abadi sampai selama-lamanya. Tetap suka, tetap semangat, karena kasih karunia masih ada sampai hari ini. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita sekalian, tetap